Jadi di reminder aja ya, mungkin setelah kelas atau gimana ya, biar nggak mepet. Kemarin semalam Elsia minta ya. Udah datang. Mana Putri teman-temannya? Sih pada OTW ya. Kalian masih online kan? Masih, Bu. Oke. Udah pertemuan ke-6 ya. 21. Baru ada Dini, Amalia, Astrid, Putri, Tiara, Elsia, Nicholas. Mana ya yang lainnya masih bersiap-siap ya kayaknya ya. Matkul habis saya apa, Astrid? Kenapa, Bu? Matkul habis saya, matkul yang kedua apa? Akuntansi Keuangan Menengah 1, Bu. Oh. Udah 28 ya, saya sambil absen ya teman-teman. Silahkan dinyalain kameranya ya. Udah 5 menit. Adakah Amalia? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Tesalonika? Belum ada, Tessa? Lagi ke toilet, Bu. Oke, ada. Oh, ke toilet. Audi ada? Hadir, Bu. Oke. Ada Nicholas? Ada ya, ada lihat nih saya. Nisa Chandra? Hadir, Bu. Oke. Ada Salsabila? Hadir, Bu. Oke. Ada Aldrich? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada Julia? Belum datang ya, Julia. Aulia? Hadir, Bu. Aulia juga belum ada. Halo? Oke, udah reset. Oke,
Oh maaf, saya ke mute terakhir sampai siapa ya? Julia. Ibu Aulia hadir Bu tadi. Ibu tadi Julianya ke toilet. Sampai Tadi Aulia. sampai Aulia. Oh, Julia ke toilet. Oke. Anissa Fitri. Lagi ke toilet, Bu. Anissa ada? Oh, ke toilet juga. Ada Talia Agatha. Hadir, Bu. Oke. Ada Astrid. Hadir, Bu. Oke. Ada Tiara Nur Cahyani. Hadir Bu. Oke. Ada Clarissa. Hadir Bu. Oke. Ada Vito. Vito, tadi ke toilet juga ya? Oh, itu udah. Terima kasih, Vito. Ada Nashiwa. Hadir Bu. Oke. Ada Haidar Marwan. Haidar ada nggak? Haidar. Belum datang ya, Haidar Marwan. Ada Davi. Hadir, Bu. Putus ya saya ya. Hadir. Kayaknya internet saya lagi dulu. Oke, Davi datang. Oke, Julia udah ya. Oke. Lalu Nashwa ada? Hadir Bu. Oke. Ada Feliciana. Hadir Bu. Oke. Ada Nabila Atika. Hadir Bu. Ada ya Nabila. Ada Eva. Hadir Bu. Oke. Ada Kak Gina. Hadir Bu. Oke. Ada Dini Octavia. Hadir Bu. Oke. Lalu Muhammad Dava Darmawan. Ada, Bu. Ada Putri Farida. Hadir Bu. Oke. Elsya, ada ya Elsya. Arik. Hadir, Bu. Oke. Aditya. Oke. Ada yang belum dipanggil? Resa, oke. Dari toilet ya. Terus kurang siapa ya? Haidar aja ya. Udah coba dihubungin belum Haidar? Nanti nggak ikut kuis. Halo, ada yang udah coba hubungin Haidar? Arik, internet saya putus-putus ya? Tidak, Bu. Iya nih di saya juga. Duh, sebentar. Pada nge-freeze semuanya di saya. Bentar ya, saya izin lift bentar ya.
Sudah ya. Mohon maaf, mungkin internet saya nih, kalian tadi nge-freeze semuanya. Kita kuis keempat ya, tentang standar akuntansi. Ada 20 soal, 25 menit ya. Bentar, saya prepare dulu kuis. Marwan, Haidan Marwan nggak ada kabarnya. Siapa ya ketua kelas di sini? Elsia. Enggak, Bu. Saya Bu, cuma Elsa PJ. Tadi saya udah teleponin, Bu, tapi nggak diangkat-angkat. Oh ya udah ya. Mungkin memang izin ya. Ketua kelasnya Vito. Saya baru tahu. PJ-nya Elsia gitu ya. Ntar saya set 25 menit. Ibu maaf. Hmm, 25 menit. Dari sekarang tuh berapa ya? 50. Delapan lewat 10 ya? Bener nggak? Oh, Gina izin ke toilet. Kayaknya internet saya lagi nggak bersahabat nih. Ya, silakan di off cam aja ya kalau emang internetnya jelek ya. 7.45 tambah 25 berapa jam berapa teman-teman? 8 lewat 10 ya. 8, 10. Yang dari toilet udah pada kembali belum ya? Ya. Saya kirim linknya ya, 745 ya.
Oke, sudah 8.10 ya. Sebentar, saya cek dulu. Berapa yang sudah masuk? Ibu maaf Bu, Haidar hadir. Oh, Haidar hadir. Ikut kuis nggak tadi? Ikut Bu. Oke. Sebentar, saya revisi absennya ya. Ini saya sambil rilis nilai ya, 27. Cuma 27 yang masuk, berarti ada berapa yang nggak? 2 orang yang nggak masuk ya? Maksudnya nggak kerekap nilainya. Sebentar ya. Haidar masuk. Saya rilis nilai ya. Susah ya soalnya. Susah Bu, susah. Kenapa susah? Bukannya udah ada semua. Kecepatan. Saya rilis Iya ya. kayaknya kecepatan Bu. Oke, bentar. Kan udah biasa 20 soal 20 menit bukan? Tambah sama buat submit 5 menit. Tapi kok nggak ada yang 90 tumben. Mentok di 8. Apa saya Pokoknya Apa Fit? saya baca soalnya kayaknya kelahan nge-stuck jadi kecepatan. Oh gitu ya. Oke. Next time kita bikin 30 menit aja ya kuisnya ya kalau 20 soal ya. ...27 jawaban. Udah ada di email belum? Ada yang nggak ada nih pasti. Silahkan dicek kepada email masing-masing. Siapa belum dapat nilai? Aduh, ekspresinya sedih semua ini ya. Ayo, pasti ada 2 mahasiswa yang belum dapat nilai nih. Siapa? Saya Siapa nih? Talia sama Alia. Davi. Davi lagi. Saya udah ngumpulin Bu tadi. Kok kenapa nggak ini? Iya, kayaknya error deh. Minggu lalu juga pernah nggak sih kayak gini? Coba ya, kalian klik untuk 2 mahasiswa yang dapat rezeki belum submit ini, coba diklik lagi formnya yang ini nih. Sebentar. Coba, ini buat 2 mahasiswa aja ya. Nanti kalian bisa save as PDF nggak di situ? Coba cek. Talia dan Davi. Kan hari ini. Oke. Gimana Talia dan Davi? Di submit ulang atau gimana Bu? Itu udah masih ada jawaban kamu nggak? Apa udah apa? Masih ada jawaban kamu nggak di situ? Masih ada. Ya udah submit aja. Oh, ya, Iya, Vito. Kalau internetnya jelek, kabarin aja ya. Jadi saya pas panggil kalian
off cam saya tahu, oh internetnya karena jelek gitu. Oke, punya Talia udah Talia udah masuk ini. Oke. Udah di-submit, Bu. Oke, sip. Berarti tinggal nilainya Talia dan Davi ya yang belum tahu ya. Iya belum. Oke. Ya udah ya kita bahas dulu yuk. Kenapa nilainya mediannya 66? Kok median sih rata-ratanya? Iya, rata-ratanya 66. Saya jadi sedih. Oke, ya kita bahas sama-sama dulu ya. Mungkin ada yang saya kurang tepat atau gimana, kita diskusikan sama-sama. Sekalian saya ambil nilai keaktifan ya, jadi kalian langsung raise hand aja yang mau jawab ya. Oke, silakan Vito. Sistem akuntansi keuangan pada sektor publik bertujuan untuk saya jawabannya yang A dan C benar. Alat pengendalian transaksi keuangan sama yang mendukung pencapaian tujuan. Oke, kalau yang B ini apa Vito? Yang B itu mengidentifikasi, mengukur, terus melaporkan serta menganalisis biaya. Biasanya apa? Karakteristik dari akuntansi biaya ya, yang B ini ya. Jadi jawaban untuk sistem akuntansi keuangan sektor publik bertujuan A dan C. Benar ya Vito ya. Semoga teman-teman juga udah tepat ya. Oke, silahkan Tiara. Ya, hambatan yang dialami Hambatan yang dialami oleh sektor publik dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan dapat diandalkan adalah kecuali pemeriksaan. Oke, good ya. Objektivitas menjadi hambatan yang pertama, konsistensi, daya banding, materialitas yang nggak masuk pemeriksaan. Betul ya? Tadi siapa? Tiara, Bu. Tiara. Terima kasih Tiara. Selanjutnya. Putri. Tujuan dari konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik adalah, saya jawabannya, menyajikan laporan keuangan yang dapat dibandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Oke, A, B. Yang ini ya. Yang D ya. Kalau yang B ini karakter untuk apa, Putri? Tujuan pelaporan yang apa yang B? On time nggak sih? Ya, tepat waktu. Yang C, tujuan apa? Yang berhubungan dengan biaya. Ekonomis dalam Ekonomis dalam laporan keuangan. Oke, terima kasih ya Putri. Selanjutnya ada Feliciana yang masih raise hand, silakan. Yang udah raise hand nggak usah diturunin ya sampai jawab ya. Suatu informasi dapat dianggap material apabila, tadi saya jawabannya yang C, mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan dapat menghasilkan keputusan yang... Oke, benar ya Feliciana jawabannya. Suatu informasi dianggap material. Jadi kalau dia material, jika informasinya tersebut dihilangkan, akan mempengaruhi keputusan gitu ya. Kita udah belajar ya materialitas ambang batas gitu ya. Jadi nggak semua ya kita periksa ya, kita punya nilai material. Kalau ada informasi yang material dihilangkan ya bisa merubah keputusan organisasi gitu ya. Terima kasih Feliciana. Selanjutnya Nicholas. Oke, yang E ya.
Ini tricky ya, saya sengaja kasih A, B, C gitu ya. Jadi harus teliti ya kaliannya ya. Betul bahwa ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah itu meliputi semua kegiatan ya, dari pencatatan, pengumpulan data, dari penganalisaan, pengklasifikasian, sampai dengan pelaporan. Terima kasih Nicholas. Selanjutnya ada, loh tadi ada yang raise hand diturunin, kenapa? Silakan selanjutnya. Ya, Gina. Aturan dasar sistem akuntansi adalah semua jawaban benar. Aturan dasar dari sistem akuntansi adalah good, betul ya, bahwa mengidentifikasi kegiatan operasi yang relevan, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas, dan yang terakhir menghitung pengaruh masing-masing operasi. Itu ya, aturan dasar sistem akuntansi. Terima kasih ya, Gina. Selanjutnya. Kok nggak ada yang mau jawab? Clarissa, oke. Clarissa dulu, habis itu Dini ya. Nggak usah diturunin, Din. Clarissa, silakan. Oke, Bu. Mengapa standar akuntansi penting? Jawabannya yang C, untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Oke, good. Betul ya. Untuk menjamin realisasi kegiatan sudah sesuai anggaran ini adalah LRA ya, akuntansi anggaran ya. Untuk menciptakan standar yang overload ya jangan sampai standar itu yang overload. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, betul jawaban Clarissa. Terima kasih Clarissa. Lanjutnya Dini jadi nggak? Iya Bu. Oke, silakan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi adalah, ini saya yang B deh kayaknya Bu. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Ini kan tujuan ya, standar memberikan petunjuk dan aturan ya. Yang A aja ya, Dini ya, jawaban yang tepat ya. Memberikan pedoman tentang beberapa hal yang harus dipertimbangkan, kan ada 4 ya. Standar memberikan pedoman, lalu memberikan petunjuk. Yang B betul ya? Harusnya Yang adalah D ya. Tidak benar Bu, Bu. harusnya B Betul. benar juga Bu. Yang betul Ada adalah D. D ya. Oke. Nanti otomatis keganti kok penilaiannya. Tapi di rekapan saya ya, dinilai kalian enggak. Jawabannya yang benar adalah D ya. Nah itu, saya takutnya tuh saya juga ada salah ya teman-teman ya. Maklum ya, 6 kelas. Benar ya yang D ya, bahwa standar memberikan pedoman dan standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor. Oke, terima kasih ya koreksinya ya. Maafin saya ya. Selanjutnya, silahkan. Salsabila Az-Zahra. Baik Bu, berikutnya standar yang overload terjadi ketika kecuali yang C, standar yang memberikan pedoman tentang informasi dalam laporan keuangan, kinerja, dan aktivitas. Oke, betul yang C ya. Overload itu ya yang terlalu banyak, terlalu rumit, tidak tegas ya, artinya yang general gitu ya, kecuali yang mana yang tidak ya, jadi yang C. Terima kasih Salsabila. Selanjutnya ada Amalia. Ini saya sering rancu sama kedua mahasiswa ini ya, satu Salsabila Az-Zahra dan Amalia Salsabila, silakan. Teknik-teknik akuntansi sektor publik, jawaban A, B, dan C benar. A, B, dan C. Kan tekniknya aja. Salah, A dan B. A dan C. A dan C, salah. Ya, kalau akuntansi akrual diklasifikasikan sebagai basis ya.
Ya, kemarin kita udah sepakat ya pas di kelas ya. Jadi kalau di bukunya Pak Mahmudi emang disebut dia salah satu teknik ya, tapi kita ikutin yang paling baru deh ya. Kita setuju dengan klasifikasinya Pak Mariasmo ya, bahwa accrual, cash, lalu apa tuh cash toward accrual, single dan double entry kita klasifikasikan kepada basis ya. Nggak apa-apa ya Sabila ya, Amalia. Jawabannya adalah yang D ya, A dan C benar. Selanjutnya silahkan. Ya, Julia. Teknik akuntansi keuangan sektor publik bersifat mutually eksklusif, artinya ini bentar Bu. Yang C, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Oke, good. Jadi bisa diterapkan salah satu atau salah dua, salah tiga sekaligus gitu ya. Jadi bahwa dalam penerapan akuntansi, teknik akuntansi sektor publik ini tidak menggantikan yang lain, walaupun yang satu udah digunakan, yang lain tetap bisa digunakan. Gitu ya. Jadi jawaban dari sifat mutually eksklusif adalah penggunaan salah satu teknik tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Oke, good. Julia, terima kasih banyak. Selanjutnya silahkan. Nah, ini udah masuk ke teknik-teknik akuntansinya ya, metode-metodenya. Aulia Nurnajmilah. Teknik akuntansi anggaran adalah saya yang C, Bu. Teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Oke, tepat sekali ya. Kalau yang A ini apa? Aul. Mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Masih ingat nggak minggu lalu? Akuntansi komitmen, Bu. Oke, betul. Kalau dana yang mana? Akuntansi dana. Masih di mute, Aul. Memisahkan kelompok dana, berarti yang B, Bu. Oke, betul. Itu ya, diingat aja karakteristik dari masing-masing tekniknya ya. Kebetulan ada akuntansi dana yang berhubungan dengan dana gitu ya. Anggaran dia compare anggaran dengan aktual gitu ya. Kalau komitmen pada saat terjadinya komitmen tuh kapan ya? Kita belajar kemarin komitmen itu ada 3 kali ya. 3 kali. Ada 3 waktu gitu ya menurut Pak Mahmudi ya. Di PPT-nya ada. Oke, terima kasih ya Aulia ya. Selanjutnya tentang LRA. Eva. Oke, Bu. LRA dapat menyediakan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Jawaban saya yang E, jawaban A, B, dan C benar. Oke. Betul ya, tepat sekali bahwa LRA menyediakan informasi kepada pengguna bahwa telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat ya, GCG ya, prinsip 3E. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Eva ya. Selanjutnya ada Nashwa mau jawab. Kelemahan teknik anggaran adalah saya jawabannya yang sangat kompleks. Oke, good. Sangat kompleks ya. Kalau sistematis dan kontinu apanya? Lawan katanya ya. Keunggulannya ya, Nashwa ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya silahkan. Nah, ini tadi udah kita bahas nih ya. Davi. Teknik akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan disebut akuntansi komitmen. Oke. Dijamin bener ya. Tuh, gampang kan sebenarnya? Ketawa-tawa aja dia. Makanya harusnya kalau memperhatikan sih masih aman ya. Cuma biasanya ada yang 190. Kenapa minggu ini sedang mungkin kalian sedang banyak pikiran kali ya. Atau saya bagiin PPT-nya kemepetan ya. Elsia nggak reminder saya soalnya baru semalam ya.
Mohon maaf ya, besok-besok after kelas ya, kalian ingetin saya ya. Oke, selanjutnya silahkan. Akuntansi dana. Oke, Dini. Masih di mute. Oke. Akuntansi dana. Ya, akuntansi dana bertujuan untuk kecuali yang D menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Oke, ini akuntansi apa? Karakter dari akuntansi apa, Din? Itu apa deh namanya? Apa tuh? Anggaran. Oke, good. Anggaran. Sebenarnya dibolak-balik aja ya teman-teman ya. Pas dibahas bareng kalian juga ya ampun sebenarnya cuma di atas bawah gitu kan. Makanya saya bingung ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Penyegaran nih, penyegaran. Silakan selanjutnya. Terima kasih ya Dini ya, jawabannya udah betul. Cuma kan kemarin kalian ada yang info beberapa udah pegang buku. Jadi tuh saya ya mungkin fokusnya kalian udah punya buku kali ya kalau belum minta PPT-nya mepet gitu. Saya juga ingatnya tuh udah dibagi gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Silahkan akuntansi dana dijelaskan dalam Gina. Akuntansi dana dijelaskan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 15. Oke, good. Betul ya? Sudah. Salah ya saya jawabannya. Enggak. Benar jawaban siapa? Gina. Saya yang salah dikunci. Nah, ini kayak gini nih. Nih ya, betul jawaban Gina ya. Jawabannya adalah kerangka tuh. Di up 5%, 5 poin ya kepada teman-teman semua nih ya. Tadi 2 ya, 10 poin. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau di mana nih? Di Google Drive, Google Form ini ada koreksi, dia langsung ke generate. Cuma beda sama rilis score kalian yang pertama gitu. Mungkin kalian bisa kira-kira nanti ketambah 10 ya. Kalau jawabannya emang udah sesuai yang kita bahas gitu ya. Silahkan selanjutnya. Tiara. Berikut adalah alasan perlunya penerapan basis akrual pada sektor publik. Itu tadi saya yang yang B, Bu. Basis akrual mencatat transaksi ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Kan basis akrual. Oh iya. Nah, yang A ya. Gina ya. Gina bukan. Kenapa disebut menghasilkan laporan posisi keuangan? Masih ingat nggak? Masih ingat? Karena dengan kita pakai basis akrual, kita bisa tahu utang, piutang, ya, ekuitas gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai basis kas, ya kita taunya cuma buku kas, penerimaan dan pengeluaran kas saja kan. Kita nggak bisa nampilin tentang utang, piutang, ekuitas gitu ya. Aset tetap gitu ya. Jadi alasan kenapa penting dalam penerapan basis akrual adalah dapat menghasilkan laporan posisi keuangan yang ada aset, liabilitas dan ekuitas. Gitu ya, dapat diterima ya teman-teman. Oke, silakan selanjutnya. Nashiwa. Berikut adalah kelebihan basis akrual kecuali lebih rumit dan kompleks. Kecuali lebih rumit dan kompleks. Oke, betul ya. Kelebihannya mencatat. Jadi yang kekurangan ya maksudnya ya berarti ya soalnya. Iya, Bu. Ini kelebihannya adalah
bisa mencatat aset, kewajiban ekuitas gitu ya, utang piutang ya, disajikan lengkap. Masih typo nih ya. Menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif, lebih sulit dimanipulasi, dan mencatat pada saat terjadinya perpindahan. Jadi betul ya jawaban Nasyiwa. Terima kasih. Tesalonika silakan. Pertanyaan terakhir ya. Oke, Bu. Cash towards alcohol diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, nih saya juga salah nih. Benar tapi jawabannya yang 24 ya. Saya salah yang bikin kunci nih. Tuh, 15 poin ya, nambah ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya sudah dapat dipahami dengan baik ya dengan PPT materi minggu lalu yang saya sampaikan ya. Semoga bisa menambah referensi belajar ya dari ini nih. Gerak nih. Jadi sekarang udah ada yang 95 karena salah saya. Bisa dirilis skor. Saya rilis skor lagi ya, nilai setelah revisi ya, teman-teman ya. Untung kita bahas sama-sama ya. Jadi saya tahu, saya juga ada koreksi. Ada yang 95, tapi tetap aja ya. Rata-ratanya 77 tuh udah naik. Keren, alhamdulillah ya. Saya tidak terlalu bersedih deh. Kemudian kita sebenarnya tuh udah selesai ya materinya yang tentang standar akuntansi pemerintahan gitu. Terus harusnya kita masuk ke penganggaran gitu ya. Tapi saya pengen kasih tugas kelompok ya ke teman-teman ya. Bersedia, siap. Oke. Ini adalah topik kita minggu ke-6 dan ke-7 ya, nanti minggu ke-8 7-8 ya, 6-7 sebelum UTS lah. Pertemuan terakhir pembahasannya adalah tentang planning dan budgeting, perencanaan dan penganggaran dari organisasi sektor publik ya. Nih, tujuannya bisa prepare planning dari perencanaan anggaran, kemudian memahami konsep, definisi, fungsi, prinsip, dan tipe dari penganggaran sektor publik. Dan yang terakhir adalah memahami proses sektor publik. Nah, saya ada bagi tugas jadi buat yang materi ini ya. Jadi saya sudah bagi kelompoknya, saya sudah bagi materinya. Jadi nanti kalian presentasi berdasarkan materi yang sudah saya pilihin. Satu kelompok 5 orang. Jadi ada 6 kelompok. Jadi materinya kan sedikit nih ya, ada 3 poin atau 2 poin gitu ya, tergantung dengan banyaknya materi yang disampaikan. Dan kalian juga mengerjakan tugas pertanyaan. Pertanyaannya ini dijawab oleh semua kelompok. Tapi pas presentasi cuma di-present hasil jawaban yang sesuai nomor kelompoknya aja. Gitu ya. Jadi semua ngejawab, tapi pas presentasi yang dijawab cuma yang nomor kelompoknya aja. Jadi pas kelompok 1 yang dijelasin soal nomor 1. Nah, nanti kita bisa discuss ya. Karena semuanya mengerjakan soal yang sama, mungkin ada beda pendapat atau ada masukan. Nanti kita ada forum diskusi di pertemuan minggu depan. Gitu. Ada yang pengen ditanyain? Dari sini? Ibu, yang questionnya itu individu berarti, Bu? Enggak, ya kelompok aja, dalam bentuk kelompok. Jadi dua-duanya kelompok, cuma kita bagi 2, ada materi dan jawab soal gitu ya, Clarissa ya. Kalau materinya cuma beberapa aja yang kalian bikin PPT sama kalian bikin paper. Tapi kalau pertanyaan kalian semua kerjakan, cuma yang di PPT-in nanti yang khusus pertanyaannya aja gitu. Jadi kalian pas presentasi materi soal gitu. Tuh, tapi di belakangnya di paper nanti saya tahu kalian sudah ngerjain semua gitu. Jadi nanti kita bisa discuss sama-sama ya.
Dikumpulkan hari, kita tuh kelas hari Kamis. Hari Selasa boleh nggak? Selasa jam 23.59. Ya. Email saya yang PNG sudah ada ya? Udah ada belum? Udah deh kayaknya ya. Saya pernah share email PNG belum ya? Udah ya? Sama ya formatnya kayak kemarin, kelas, nama dan file, subjek emailnya kelas, kelompok berapa, dan tugas pertemuan berapa ini. Ya, pertemuan 6 ya. Oke, ini pertanyaannya, ini kelompoknya ya. Atau saya kasih tahu dulu membernya. Saya sebutin raise hand ya, anak yang saya sebut ya. Ini bener kan AKT 3D ya, betul ya. Grup 1 ada Tesalonika, lalu Audi, Aulia, Clarissa, dan Putri. Oke. Berlima ya, kelompok 1. Terus setelah saya sebutin kelompoknya, nanti kita fokus ke materinya ya. Oke, silakan kita lanjut ke kelompok 2, diturunin ya. Ada Nicholas, Salsabila, Nashwa, Dini, dan Darmawan. Oke, terima kasih kelompok 2. Lalu kelompok 3 ada Amalia. Dini boleh diturunin. Amalia, lalu Aldrich, lalu Anissa, Nasiwa, dan Feliciana. Oke, sudah ya. Boleh diturunin teman-teman kelompok 3 dan Dini. Dini masih raise hand, Dini. Kelompok 4 ya, selanjutnya. Ibu nge-lag, Bu. Jadi masih raise hand ya. Oke. Grup 4 ya, ada Thalia, Vito, Haidar. Haidar mana Haidar? Ada kan tadi? Lalu Nabila dan Elsya. Ada Bu, Haidar Bu. Oke, kelompok 4 ya, Haidar. Sama Vito. Ya Bu. Oke, kelompok 5. Terima kasih ya, kelompok 4. Ada Lisa, Tiara, Davi, Eva, dan Arik. Oke. Ini kelompok 5 ya, dan kelompok terakhir yang belum disebut. Julia, Astrid, Gina, dan Aditya. Oke, bagian kelompoknya ini ya. Terus nanti presentasinya sesuai urutan kelompok ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa diacak ya, karena materinya kita ngikutin itu soalnya ya. Ini untuk materinya, silahkan kelompok 1, 2, dan 3. Aduh, sorry. Kok saya jadi nggak bisa lihat sih? Gini aja ya, kelihatan nggak? Kelompok 1 apa materinya? Udah ya, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, boleh di screenshot ya. Sudah perwakilan kelompok 1, 2, 3? Sudah Bu, sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 4, 5, dan 6. Sudah?
Sudah, Bu. Oke. Sekarang pertanyaannya ya. Jadi semua kelompok mengerjakan semua pertanyaan ya. Tapi yang pas dipresentasikan sesuai nomornya aja ya. Misal tadi kelompok 1 setelah bahas konsep, lalu definisi dan pentingnya anggaran di sektor publik, dia juga jelasin tentang perbedaan anggaran pada sektor publik dan swasta serta peran anggaran gitu. Bisa dipahami ya? Jadi semuanya dikerjakan. Nah, nanti pas kelompok 1 jawab, mungkin kelompok 2 sampai 6 ada yang nggak sesuai atau ada masukan atau ada tambahan gitu ya. Jadi nanti kelasnya aktif. Kalian juga saya dipastikan bisa saling kasih saran dan masukan gitu ya harapannya. Oke, sudah selesai. Yang kedua, kelompok kedua nanti tentang peran dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jelaskan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat diakomodasi dalam anggaran publik. Kemudian yang ketiga, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran publik yang baik. Jelaskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dan diskusikan bagaimana cara menghilangkan dana non-budgeter. Ya, nanti belajar dulu non-budgeter tuh dana yang apa sih gitu ya. Bagaimana cara menghilangkannya gitu. Kemudian yang keempat, anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan misappropriation. Bagaimana cara melakukan pengendalian tersebut ya? Ini juga dicari dulu ya informasinya ya. Boleh dari buku referensi, boleh dari referensi yang lain, tapi dicantumkan ya sumbernya ya. Jangan kalau blogspot gitu kan mungkin kurang terpercaya gitu ya. Boleh ngambil dari jurnal gitu ya. Cuman dicantumkan sumbernya nanti. Ada referensinya kalau memang ambil definisi dari mana, pengertian gitu, penerapannya gitu ya. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana cara mewujudkan anggaran sektor publik yang ekonomis, efektif, efisien, dan berkeadilan. Yang terakhir, perbandingan konsep anggaran zero base, kemudian PPBS dan anggaran kinerja, serta berikan evaluasi baik kelemahan dan kelebihan dari ketiga konsep tersebut. Oke. Ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyain? Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke, gimana, Astrid? Maksudnya berarti ini kita ngerjain yang tugas kelompoknya, terus kita bahas satu soal, misalnya kelompok 6 ngerjain tadi disuruh presentasinya apa, terus ngejelasinnya yang soal nomor 6, tapi kita ngejelasin semua, ngerjain semuanya gitu, Bu. Oke, iya betul. Benar ya. Jadi kan nanti saya minta kalian submit paper dan PPT. Ya. PPT itu sekalian yang kalian presentasikan, jadi nanti saya ambil nilai presentasi. Pas presentasi, kalian, misal Astrid kelompok 6 ya, Astrid jelasin tentang zero based budgeting dan planning programming and budgeting system. Pertama bahas materi ya. Setelah bahas materi, kelompok Astrid akan fokus jelasin nomor 6 aja. Tapi di paper kalian ngerjain semuanya gitu. Jadi hari Selasa saya nanti minta kalian submit PPT dan paper gitu. PPT yang akan dipresentasikan hanya nomor soal dan materi yang terkait. Kalau di paper, materi yang terkait dan semua jawaban gitu. 1 sampai 6. Itu ya. Jadi nanti pas kelompok Astrid presentasi ya, dia udah jelasin nih perbandingan konsep anggaran ZBB, PPBS dan anggaran kinerja gitu ya. Menurut kelompok Astrid jawabannya A, B, C, D kelemahannya gitu ya. Cuma kelompoknya Elsia mau nambahin, Bu, kemarin saya diskusi kelompok ada ini juga kok, Bu, kelebihannya gitu ya. Jadi ada diskusi gitu saya harapannya di sana gitu. Jadi nggak cuma satu arah, satu kelompok menyampaikan gitu ya. Kan sebelumnya juga sudah disubmit ya. Jadi semua mau presentasi minggu
depan atau 2 minggu kemudian ya, takutnya kalau waktunya nggak muat ya kita nanti fleksibel aja gitu ya. Nanti mau nggak, pokoknya kapanpun dia presentasi, hari Selasa harus sudah disubmit ke saya gitu. Jadi kita pukul rata gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya juga kita bahas sama-sama ya, nggak ada jawaban yang benar dan yang salah ya, nggak ada. Yang penting kita mencoba belajar dulu, belajar merangkum materi, belajar menjawab pertanyaan, dan juga mengambil nilai diskusi kelas gitu. Ya, bisa dibayangkan, Astrid? Bisa Bu, makasih Bu. Oke, ya nanti bikin papernya ya yang baik ya, boleh dengan daftar isi, kalaupun memang dibutuhkan ya, ada ya biasa bikin makalah lah formatnya ya. Jadi nanti isinya pengantar lagi, materi sesuai yang terkait aja, soalnya semua gitu ya. Dan saya reminder ya, kalau misal memang ada soal yang butuh referensi, maksudnya ngambil dari mana, silahkan dicantumkan gitu ya. Jadi nggak asal comot dari blog-blog atau gimana gitu ya. Kalau bisa ngambil sumbernya juga yang terpercaya gitu ya, Coursera boleh, atau jurnal-jurnal terkait gitu loh ya. Jadi sumbernya juga ada gitu. Kalian bisa combine ya antara bukunya Pak Mardiasmo dan bukunya Pak Mamhudi ya. Soalnya juga saya ambil dari kedua buku tersebut kok. Jadi ya memang salah satu proses pembelajaran kita yang sudah ada di referensi gitu ya. Jadi saya soalnya ya nggak ngarang gitu ya. Memang ada di dalam referensinya. Oke, kita selesai jam 9, saya kasih waktu kalian juga ya buat lanjut untuk diskusi kelompok aja gitu. Tapi kelasnya saya selesaikan sampai sini, kalau memang ada yang tidak ingin ditanya. Kalau ada yang masih bingung boleh disampaikan ya. Atau kemarin materi yang masih bingung tentang standar. Tapi udah kuis ya tadi, ternyata revisinya banyak ya, saya mohon maaf ya. Memang bikinnya tuh malam-malam pasti. Jadi fokusnya ada susah. Terus prepare kuis buat 4 kelas maaf. Gimana Dava, Aditya? Bu, saya mau nanya, itu kan ada 6 kelompok. Itu 6-6-nya maju minggu depan apa gimana ya Bu? Nah, saya belum tahu nih, kalian bisa dalam satu pertemuan atau enggak. Nanti kita fleksibel aja ya, Aditya. Oke Bu, makasih Bu. Jadi ya tergantung dari kalian ya, kira-kira 10 menit cukup nggak per kelompok. Kalau per kelompok cukup 10 menit ya, toleran sama diskusi 1 jam ya, insya Allah satu pertemuan selesai ya. Tapi ya jangan jadi buru-buru gitu ya. Pokoknya saya emang udah spare waktu seperti ini. Nah nanti kita kan udah diskusi, materi juga udah disampaikan. Cuma pas di belakang nanti saya tetap kasih ringkasan ya. Jadi kita ulas lagi. Semoga kita masih sempat kuis ya buat penganggaran juga. Gitu. Gimana Aditya, bisa terbayangkan? Bisa Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Eva silakan. Ibu, maaf saya mau nanya, mau mastiin. Berarti yang di PPT itu kan materi sama pertanyaan buat kelompok lain tentang materi kita, atau pertanyaan yang bagian yang pertanyaan 6 ini Bu? Yang cuma yang terkait aja yang di PPT. Oh, yang berarti yang dari materi kita yang kita jelasin buat kelompok lain ya Bu, pertanyaannya? Gimana? Jadi yang di PPT itu pertanyaannya yang itu kan seputar materi yang kita jelasin, yang kelompok kita jelasin gitu Bu. Eva kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 kamu kan bahas tentang NPM approach, kemudian perubahan pendekatan penganggaran dan penganggaran kinerja. Nah, nanti habis kamu jelasin tentang materinya ini ya, kelompok 5, terus jawab pertanyaan ini, bagaimana cara mewujudkan anggaran sektor publik yang ekonomis gitu. Tapi di PPT, Eva di Word ya, di paper, Eva jawab, kelompok Eva jawab, dari 1 sampai 6. Gitu. Jadi kan pas ada kelompok lain presentasi ya, kelompok Eva kan jatahnya kelompok 5 nih. Pas kelompok 1 presentasi, mungkin jawaban kelompok 1 ada yang kurang. Nanti Eva bisa tambahin di situ. Saya ambil nilai individu dari itu, keaktifan diskusi kelas. Gitu ya. Jadi banyak nanti kita dapat nilai buat
dongkrak kuis ya. Kita ada nilai presentasi, ada nilai PPT, ada nilai paper, sama diskusi kelas, diskusi kelompok. Nanti saya juga ambil nilainya, gitu. Eva bisa dibayangkan, jadi sebenarnya ya kalian tetap ngerjain semua ya, tapi yang pas jelasin biar nggak kelamaan gitu ya, nanti kelompok 1 jelasin 1 sampai 6 kan nggak efektif gitu ya. Walaupun kalian sudah ngerjain, kalian jawab presentasinya sesuai nomor kelompoknya aja gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Eva, terima kasih sudah bertanya. Oke, ada lagi? Aman ya teman-teman ya? Ya, hari ini internetnya pada jelek ya, banyak yang off cam ini. Tadi saya juga sempat restart pas kalian kuis karena nge-freeze semuanya. Ya, kurang bersahabat ini ya. AKT 3D. Oke ya, hari ini kita udah kuis sambil refresh materi yang minggu lalu ya. Dari kuisnya, lalu saya kasih pembahasan tentang tugas yang akan kita hadapi minggu depan ya, diskusi sama-sama ya nanti ya teman-teman ya. Saya harap bisa aktif kelasnya. Ada yang jangan malu-malu ya kalau memang itu ada pendapat lain atau masukan gitu ya. Nggak ada jawaban yang salah dan benar ya, karena kita forumnya belajar gitu. Jadi apapun itu ya disampaikan aja gitu ya. Atas nama kelompok pribadi nanti tetap saya ambil nilainya juga. Begitu, oke. Ada lagi yang ingin dikonfirmasikan sejauh ini? Coba saya tanya random ya. Haidar. Halo Haidar, udah ngerti belum soalnya gimana? Nah gini ya, masih bingung nggak? Alhamdulillah bingung Bu. Kelompok berapa Haidar? Kelompok 4 Bu. Oke, kelompok 4 berarti bikin materinya yang kelompok 4 tadi, soalnya apa aja? Udah screenshot belum tadi? Udah Bu, udah screenshot Bu. Oke, terus nanti pas presentasi dijawab pertanyaan nomor 4 aja ya, tapi pas paper semua dikerjakan ya Haidar dengan kelompok ya. Oh gitu Bu, ya Bu, ngerti Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih ya Haidar ya. Jadi saya terima kasih. Davi gimana? Akhirnya Davi Bu, on cam. sama-sama Bu. Tadi habis dari toilet. Tapi Bu. Hah? Gimana Haidar? Enggak Bu, kirain saya Bu. Ternyata Davi. Davi, gimana Davi? Tadi habis dari toilet Bu saya. Oh ya udah, nanti tanya temennya aja ya. Najwa Udah aman ya? tahu sih, udah tahu. Aman Bu. Oke, aman. Aulia aman ya? Ini bisa dihitung jari soalnya yang on cam Astrid, Elsya, Putri, Clarissa, Najwa, Aulia, Malia, Madavi, Dini. Jadi saya nggak bisa pantau yang lain ya. Oke ya, saya nggak apa-apa ya, saya sudahi sampai sini ya. Biar kalian bisa lanjut diskusi kelompok. Kalau memang minggu depan sudah bisa semua 6 kelompok ya alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Kalau memang harus bersambung to be continue di 2 minggu lagi ya nggak apa-apa ya, kita lewati bersama nanti ya. Karena ya saya kasih patokan misal 10 menit, kita kan nggak tahu akan diskusinya berapa menit gitu ya. Jadi ya kita fleksibel aja lah. Insya Allah materi kita tinggal ini kok nanti sampai UTS. Mungkin kita ada tambahin tentang review dari awal gitu ya nanti. Tapi kalau kuis tinggal 1 kali lagi lah ya, jangan banyak-banyak, udah mau 5 kali ya kuisnya. Oke, saya tutup kelasnya ya teman-teman ya. Jika ada memang yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke saya di grup ya. Masih bingung Bu atau gimana gitu ya. Cuma insya Allah ini tadi saya absen udah pada memahami sih ya, alhamdulillah. Oke, saya pamit ya.
pertemuan pagi hari ini saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang, mengikuti kuis, memahami materi minggu lalu, dan menyimak untuk tugas minggu depan. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf tadi kuisnya banyak yang saya salah kunci jawabannya ya. Padahal jawabannya teman-teman udah pada betul ya. Mohon dimaafkan karena ya memang banyak kurangnya juga ya. Handle-nya banyak, kelasnya saya agak lari-larian juga. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Nanti saya infoin mulai jam berapa ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waduh, rame-rame.